diskon. Terima kasih Bu Ibu. Sekarang kita akan membaca ini pembacaan terakhir ya, 1 Korintus 15 dan 16 ini sangat sedikit. Lalu setelah itu kita akan libur panjang karena tahun depan itu seperti tahun depan padahal bulan depan ya. Tahun depan kita akan sambung lagi untuk pembacaan firman-Nya. Kita sambung di Korintus berikutnya. Ngomong-ngomong, pada cantik ya baju merah. Kita janjiannya merah ya. Kok aku nggak kelihatan gambarnya? Oh, kita ini merah-merah cantik semua Sepertinya. loh. Ya, Jangan, warnanya cerah. iya cerah ya, Bu bagus loh. Dede. Shalom Bu Dede. Halo ada Ibu Liani, halo Bu Rambuyati. Ih cantik banget Bu Rambuyati, merah-merah semua loh. Baik, kita di 1 Korintus, nanti kita ngobrol-ngobrol, kita di 1 Korintus 15 dan 16 ya. Jadi kita ada 12, kita akan baca per orang 3 ayat. Bu, 3 ayat. Siapa? saya mendengar ya Bu. Siapa? Bu Liani. Oke, Bu Liani mendengar ya. Jadi Ya, urutannya ini kita baca per orang 3 ayat. Pertama Ica, lalu Dewi, kemudian Bu Dede, kemudian Ibu Irma. Ibu Irma, halo, salam kenal untuk yang lain ini ada Ibu Irma, ada Ibu Yati ya, Rambu Yati, lalu ada Ibu Yati. Lalu Bu Nurbaya, nanti saya ulang bacanya ya urutannya. Lalu Rahayu, Ibu Sofi. Ibu Sofi ikut baca Bu Sofi. Lagi di jalan. Di jalan Ibu, Oh nggak jadi bisa ikut. ya Ibu Sofi nggak ikut baca. Makasih. Ya Ibu Sofi nggak usah baca. Lalu kemudian Ibu Lampita. Terakhir baru saya Joli. Saya ulang ya. Jadi urutan membacanya. Ibu Ica, lalu Ibu Dewi, lalu Ibu Dede, Ibu Irma, Ibu Rambuyati, Ibu Nurbayah, Ibu Rahayu, Ibu Lampita, dan saya terakhir. Baik, silahkan dimulai. 1 Korintus 15 ya. 1 Korintus 15, Kebangkitan Kristus. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Amin. Ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Amin. Ayat 7, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ayat 8, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ayat 9, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Amin. Saya ini ya Bu Jolia. Iya, iya Bu Irma. Ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih kami, kok tidak kelihatan? Tetapi karena kasih, aduh saya kok tidak kelihatan tulisannya Bu. Iya matanya Bu Irma ya. Tapi tidak kelihatan malah saya. Atau lanjut aja. Lanjutin aja ya. Tak pakai di HP Lanjut aja. saja Bu Rambuyati. Bu Rambuyati lanjut. Saya tak pakai di HP. Ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia.
Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ayat 11, sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Kebangkitan kita. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Amin. Ayat 13 sampai dengan 15. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. 14. Tapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. 15. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Amin. Ibu Nurbaya, Ya, ayat 16. 16, 17 dan ya, ayat 16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, Kristus tidak setuju. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ayat 18, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Amin. Bu Rahayu, Oke, ayat 13. 19 sampai 21. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. 21, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Lanjut. 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. 23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. 24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Amin. 25. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya, tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, itu tidak termasuk di dalamnya. Amin. Ayat 28, tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis sebagai orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Ayat 30, dan kami juga, mengapa kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Amin. Ayat 31, saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut, demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Ayat 32, kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Amin.
Ini saya ya Bu ya, yang ayat 34 ya. Iya, Bu. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Kebangkitan tubuh, ayat yang ke-35. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri laburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Masih 37 ya nih, Bu? Ayat Sudah, Bu. Lanjut. Yati. ayat 37, dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Ayat 38, tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama, daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Amin. 40. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan lebih sorgawi lain dan Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. 41. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan binatang-binatang, dan kemuliaan binatang yang satu berbeda dengan kemuliaan binatang. Kemuliaan bintang-bintang, Bu. Bintang-bintang. Sorry. Kenapa? Kenapa, Bu? Bintang-bintang, Bu, bukan binatang. Bukan Oh. binatang, tapi bintang, Bu. Ya. Maaf, 41. Kemuliaan di matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang, ya, bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. 42. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Amin. Ayat 43, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Ayat 45, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Amin. Ayu. 46. 46. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. 47. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. 48. Makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Amin. Lanjut. 49. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Amin. Ayat 52, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Amin.
Ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus ayat 16, bantuan untuk jemaat di Yerusalem. Ayat 1, tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. 2, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Amin. Pasal ayat yang ketiga, sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Rencana Paulus ayat yang kelima. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Amin. Ayat 6. Ayat 6. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu, jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Amin. Ayat 9. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Beberapa pemberitahuan. Ayat 10. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Ayat 11. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Amin. Ayat 12. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain mengunjungi kamu. Tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Amin. Oke. Nah, ayat 15 sampai 17. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan. 16. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian, dan tiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. 17. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan akan mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Amin. Lanjut. 18. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Salam. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil. Aquila,
Priscilla, dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Salam kepadamu dari saudara-saudara semuanya. Sampaikanlah salam seorang kepada yang lain dengan cium kudus. Amin. 21. Dengan tanganku sendiri aku menulis ini. Salam dari Paulus. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Kasihku menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Baik, ibu-ibu, kita akan saat teduh ya. Kita akan saat teduh untuk bertanya pada Roh Kudus, rema apa yang ditanamkan Roh Kudus kepada kita untuk kita sharingkan sama-sama.
Baik, ibu-ibu, kita sudah selesai bersateduh. Ada yang mau sharing? Pertama, mungkin Ibu Dede bisa membuka sharingnya pertama. Ya, Shalom, tetap sehat, tetap semangat buat ibu-ibu di grup. Ya, dari pembacaan malam hari ini tuh di saya sih di Korintus 1 Korintus 15 ya. Itu tentang bagaimana kebangkitan Kristus. Nah, di sini itu kita itu kayak dari awal itu apa namanya, Tuhan Yesus itu lahir, terus Tuhan Yesus itu mengalami semua kehidupan dari dia kecil, dia tumbuh remaja, dia tumbuh dewasa sampai Tuhan Yesus disalibkan dan kemudian dibangkitkan. Itu kayak kita diingatkan, kita yang saat ini hidup di zaman yang sekarang ini, kita diingatkan kalau saja waktu itu ya Tuhan Yesus itu tidak dibangkitkan, ya mungkin kita hanya tahu bahwasanya oh ya dulu itu ada seorang yang bernama Yesus mati di kayu salib dan dikuburkan. Kita hanya tahu bahwa ada sejarah itu. Tapi dengan adanya Tuhan Yesus dibangkitkan, itu suatu bukti bahwa Tuhan bekerja, Tuhan mau kita semua melihat bahwa apa yang sudah ditembus Tuhan Yesus itu di kayu salib itu demi untuk kita yang saat ini hidup di masa sekarang, bahkan nanti anak cucu kita di masa yang akan datang. Jadi kayak berkali-kali kita diingatkan, nih loh, seperti ini bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus, bagaimana pengajarannya selama ini, balik lagi seperti kemarin tentang kasih. Bagaimana Tuhan tidak pernah sekalipun memaksa untuk kita melakukan hal-hal yang sesuai atau seturut dengan kehendaknya. Tuhan tidak pernah memaksa. Tapi dengan kasih, Tuhan mengajarkan kita, mengarahkan kita. Nah, dari sini kayak saya tuh merasa wow gitu loh pas saat membaca 1 Korintus 15 ini. Bahwasanya iya ya, seandainya waktu itu Tuhan tidak dibangkitkan, mungkin kita tidak akan percaya bahwa Tuhan itu nyata, Tuhan itu ada. Buktinya lo mati, pasti kan gitu. Ada kuburannya, pasti istilahnya kita hanya akan bisa mendoakan. Tapi dengan Tuhan Yesus dibangkitkan, setelah disalibkan, tuh kita jadi bukan mendoakan, tapi berdoa kepadanya. Supaya setiap hal yang kita lakukan itu seturut dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi semoga tidak hanya saya, tapi ibu-ibu di grup ini juga memaknai benar-benar bahwasanya kita bersyukur Tuhan Yesus itu lahir ke dunia, berwujud manusia, bisa mengajarkan kita, bisa melatih kita, bisa mengingatkan kita mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, terlepas dari 1 Korintus 15 ini, saat ini tuh di bulan ini benar-benar bagi saya itu apalagi kita menyambut Natal ya, pasti semua orang bersuka cita, semua orang senang gitu karena kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Tapi ada kemarin itu saya kan sempat touring ke Bandung, tuh ada yang
membuat saya agak, ya mungkin hanya kebawa perasaan saya aja ya. Selama perjalanan, entah mungkin apa namanya, belum euforianya Natal itu belum benar-benar ke seluruh tempat itu, karena saya kurang melihat seperti halnya waktu saya di Surabaya. Saya di Surabaya itu namanya euforia Natal itu dari Desember kita masuk pet 1 Desember itu tidak hanya di mal-mal besar, tapi di kafe-kafe, di toko-toko, semua orang baik itu Muslim maupun Kristen itu kayak ikut bersuka cita gitu loh. Pasang-pasang pohon Natal atau pasang ornamen-ornamen seperti itu. Tapi ini tidak gitu loh. Jadi sempat saya yang kok sepi ya gitu. Tapi dari situ apa namanya, saya juga tidak yang kecewa banget enggak, cuma ya oh kurang ya euforianya, cuma itu aja. Tidak seperti kalau saya buka TikTok, saya kan juga hobi lihat TikTok, hobi lihat snack video seperti itu, hobi lihat YouTube, hobi lihat IG, hobi lihat Facebook. Di tempat-tempat lain itu bisa euforianya terasa gitu bahwa ini Christmas loh, ini apa Natal, gitu. Ini bulan penuh sukacita. Nah, di situ akhirnya saya di apa namanya diingatkan ya, memang ya seperti ini gitu kan. Jadi bagaimana kita menyikapi Natal pun ya tergantung kita masing-masing. Karena Tuhan itu datang ke dunia itu membawa sukacita, damai sejahtera bagi kita semua. Jadi apapun yang kita alami di tahun 2023, semoga itu menjadi pelajaran untuk kita bisa menapak di tahun 2024 dengan lebih bersukacita, dengan lebih memantapkan diri, dengan lebih menikmati semua karya yang Tuhan sudah berikan, siapkan bagi kita di masa depan. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Dede ya untuk Rema dan juga sharingnya mengenai Natal. Jangan khawatir Bu Dede, sebentar lagi akan bersuka cita. Gemerlapan Natal akan terasa. Ini aja kita sudah terasa ya, Natal ya, kita sudah pakai aksesoris Natal loh. Kalau di luar belum kelihatan, kita sudah heboh sendiri nih dengan aksesoris Natal kita. Baik, siapa lagi ya? Mungkin Dewi, Bu Dewi mau sambung? Iya, saya mungkin di ayat di Korintus 15-16 yang Korintus yang pertama ini, yang terakhirnya ini banyak apa namanya, hal yang diajarkan oleh Paulus itu buat kita tentang penebusan akan dosa-dosa kita. Jadi kita bersyukur banget ya, kita punya Tuhan yang luar biasa. Sedangkan yang nyata-nyata tertulis di Alkitab kita bukan hanya di Korintus, dari Matius aja ada tertulis semuanya lengkap, masih diragukan oleh sebagian orang. Nah, jadi kita yang sudah mengerti firman, sudah membaca firman, kita bersyukur banget karena kebangkitan Tuhan Yesus, kenaikannya kita hidup sampai saat ini. Kita mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Jadi emang kita pantas bersyukur lah, bangga lah punya Tuhan Yesus. Nah, terus di ayat 6, di pasal 16, pesan-pesan dari Paulus ini luar biasa juga, karena apa? Sekecil apapun, bahkan dengan rasul-rasul yang bakalan datang itu aja diperhatikan sedetail mungkin. Ini Paulus yang kita tahu dia adalah
yang sudah menganiaya jemaat dengan brutal, tapi begitu perhatiannya gitu dalam hal bantuan, terus rencananya pun dikasih tahu, pemberitahuan kedatangan Rasul pun dikasih tahu, bahkan dia juga memberikan salam yang luar biasa. Kita mungkin sepele ya kalau membaca salam-salam gitu dari penulis-penulis di Alkitab ini, tapi itu sangat luar biasa sebenarnya maknanya, sangat luar biasa. Kita mungkin masih belum begitu paham sedetail mungkin, karena mungkin di gereja pun jarang ini ditekankan salam dari setiap rasul-rasul atau penulis-penulis Alkitab ini. Tapi itu sebenarnya sangat, kok sebegitu perhatiannya ya, salam kepada semua orang yang mengasihi Tuhan, yang seperti tadi, siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuklah ia, Maranatha, itu sampai sedetail itu aja kita diingatkan supaya kita benar-benar, sekalipun Paulus akan pergi gitu ke mana tadi, Makedonia, dia tetap mengingatkan jemaat yang akan dia tinggalkan itu dengan tetap teguh, tetap berjaga-jaga, tetap bersikap sebagai laki-laki. Ya maksudnya yang kuat, strong, jangan letoy gitu, jangan lemah imannya gitu kan. Ini Paulus ya luar biasa, dari yang latar belakang dia yang membunuh jemaat-jemaat yang kenal Tuhan Yesus, dia bantai sedemikian rupa tanpa ampun, tapi dia benar-benar bisa menjadi, ya itu ya, kalau benar-benar sudah dipanggil Tuhan, sudah benar-benar Tuhan mau pakai, luar biasa. Ya pengen lah kita juga kayak gitu ya, nggak usah dulu sampai seperti dia banget. Kita untuk keluarga, teman-teman sekitar kita aja kita bisa melakukan seperti yang Tuhan mau, pasti kita sudah sangat senang banget, bangga lah kita punya Tuhan. Ya itu aja. Yes. Bu-ibu yang bisa Iya, saya terima kasih ya Ibu Dewi ya, luar biasa ya. Jadi kita juga diingatkan ya, biar bahwa salam ini pun biarpun dia di terakhir, ternyata dia memang punya makna juga, makna yang dalam ya. Dan tadi saya juga baca di 23, 24, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Kasihku menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus. Kasih. Saya jadi teringat beberapa waktu lalu kita membahas membaca mengenai kasih ya. Jadi segala sesuatu itu sia-sia kalau tanpa kasih. Dan rupanya Paulus ya, seperti tadi Bu Dewi bilang, walaupun dulu dia menjadi orang yang mengejar-ngejar jemaat Tuhan, ternyata ketika Tuhan menangkap dia dan dia mengalami Tuhan, ternyata dia dipenuhi kasih juga. Luar biasa, terima kasih ya Bu Dewi ya. Mungkin Bu Rahayu dilanjut sharing Rema. Oke, yang saya dapat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 55 ya, tentang maut. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah semangatmu? Ya, maut itu tidak bisa kita lihat, tetapi bisa kita rasakan. Contohnya aku beberapa seminggu ini rohku down karena sesuatu yang aku nggak ngerti. Aku berdoa, bersujud, apa Tuhan? Ini roh apa yang bukan dari hidupku? Kenapa aku tidak bisa berkobar? Kenapa aku tidak bisa menyala? Ada salah satu teman perasa juga melihat, dia telepon aku. Dia, kamu kenapa yuk? Sampai aku nggak tahu kenapa. Aku berdoa, yang Mbah baca firman deklarasi itu aku perkatakan, aku menangis di hadapan Tuhan. Apa ini Tuhan? Roh apa roh yang aku percaya roh Tuhan itu jika kita dipertemukan dengan orang-orang yang Tuhan percayakan, Tuhan yang benar-benar pertemukan, itu ada damai sejahtera. Rasanya dalam 1 minggu itu tidak ada damai sejahtera down. Dan aku kalahkan, aku pujian penyembahan selama 2 jam
tidak lepas 3 jam, 4 jam, 7 jam. Aku berdoa lagi selama 4 hari itu. Aku berdoa, aku menyembah Tuhan dan roh itu kembali kepadaku. Dan saat aku berdoa dengan timku, dengan pemimpinku, aku mulai berkobar karena sesuatu yang bukan itu tuh sengat itu menghinggap denganku jika tidak berjaga-jaga ya di pasal 16 ayat 13 itu berjaga-jagalah berdirilah dengan teguh dengan dalam iman bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Iya, kalau kita tidak berjaga-jaga, kalau imanku runtuh, imanku kenapa aku sudah berdoa selama ini, aku sudah engkau pertemukan dengan divine connection yang kayak gini, yang engkau pakai rohani yang lebih tinggi, kok hatiku masih down dan tidak ingin. Secara manusia, secara daging aku mundur. Aku tidak mau nyembah Tuhan, tetapi aku punya iman. Aku punya Yesus Kristus di mana bulan Desember ini adalah bulan penuh sukacita, damai sejahtera. Tuhan itu turunkan dalam hidupku. Tuhan siram aku dengan air terjun kesejukan yang luar biasa. Aku tidak ingin sengat maut hinggap dalam hidupku. Stop sampai saat ini. 4 hari ini sudah berlalu. Aku percaya keminderanku. Bukan aku yang berbicara, tetapi Roh Kudus. Dan aku tertemplak di ayat 13 ini. Dan sampai ke bawah itu sangat luar biasa. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah, yaitu pemimpin kita ya, pemimpin kita dalam rohani untuk mengajar kita untuk mengejar Tuhan lebih dan jangan sampai iman kita down, roh kita down dan kita meninggalkan Tuhan, malas-malesan, tidur. Ya, selama 4 hari, selama 1 minggu itu aku down dan aku tidak bisa berbuat apa-apa selain nyembah. Aku sampai tidak beres-beres rumah. Aku nggak peduli, aku dimarahi suami nggak peduli. Yang penting hatiku damai dulu. Damai dengan kondisi, dengan tubuhku, dengan jiwaku dan rohku. Tentang rumah aku tidak peduli. Yang penting aku sudah damai dengan Tuhan dan tidak damai dengan si setan, si kodok, si maut itu. Enggak, aku percaya. Dan saat ini kemarin Tuhan menguatkan aku melalui Bu Joli. Bu Joli juga menelpon aku. Ayo bangkit, bangkit karena kamu itu tuh dipakai Tuhan lebih. Ya, di tahun ini Tuhan pakai aku lebih sangat luar biasa. Aku percaya sampai Tuhan, aku dengar sesuatu. Apa kamu tidak percaya dengan kuasaku? Sehingga kamu sudah bisa kemana, ke Seragen, ke Bali, ke Pati, ke Jakarta itu kalau bukan karena aku siapa? Kekuatanmu nggak bisa. Iya, aku benar pakai kekuatanku mengandalkan energiku, aku jatuh, aku tidak bisa apa-apa. Dan saat ini Tuhan bangkitkan aku, pulihkan aku melalui firman ini. Dan aku selalu baca firman di 25, Mazmur 25 itu dan Mazmur 91 dari 52 hingga 90 itu aku baca terus sampai menguatkan rohku. Benar-benar aku bangkit. Bangkit Tuhan, bangkit. Rohku bangkit, tidak loyo, tidak lesu. Aku bangkit, aku bisa. Dan Tuhan itu mengembalikan roh itu benar-benar. Dan aku menaati dengan pemimpin yang Tuhan percayakan kepadaku dan aku taat untuk benar-benar bangkit dan mengejar Tuhan lebih dan tidak kedagingan ini benar-benar harus dimatikan karena menurut daging itu kita remuk mati, tidak bisa berapa-apa, tidak bisa sukacita, rasanya kemerungsung, rasanya marah-marah, rasanya enggak. Biarlah Roh Kudus, rohku yang berkuasa, aku percaya rohku berkuasa, roh yang lain tidak berkuasa, roh Tuhan yang berkuasa. Apalagi bulan ini adalah bulan Desember, bulan penuh sukacita. Aku ingin mengalami anak-anak Tuhan yang lain juga sukacita, hidupku juga sukacita, tidak terpuruk dengan apapun. Dan Tuhan mengembalikan roh itu kembali. Lah, itu yang aku dapat di 1 Korintus 16 ayat 13 sampai ke bawah itu sangat luar biasa. Berjaga-jagalah dan iman. Teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki. Itu. Terima kasih. Salam Bu Juli. Salam, terima kasih Rahayu ya sudah sharing ya. Bukan cuma Rahayu aja loh yang kadang mengalami perasaan gundah gulana ya. Pasti kita semua di sini pernah mengalami perasaan gundah gulana. Tapi puji Tuhan, ayo
sudah kembali ya. Memang gitu kalau kita mengalami perasaan gundah gulana jangan diikuti perasaannya. Nanti makin gundah gulananya berlipat-lipat. Kita harus lawan. Kita punya Tuhan yang hebat ya. Luar biasa tadi sharingnya Ayu. Terima kasih yuk mengenai berjaga-jagalah ya. Kita juga memang harus berjaga-jaga supaya kita juga tidak mengalami down. Down itu bukan hanya secara jiwa aja, tetapi juga down di dalam roh. Jadi jiwa dan roh ini harus sama-sama sehat dua-duanya. Ya, kita terus bergantung kepada Tuhan karena Dialah yang membantu kita, menarik kita supaya kita tidak down. Thank you Ayu. Siapa lagi? Oke, saya tunjuk ya. Bagaimana Ibu Dorbaya sharingnya? Ibu Nurbaya mau sharing? Iya, Bu Nurbaya. Suaranya belum kedengeran. Bu Nurbaya lagi ngomong tapi suaranya jauh loh, Bu. Jauh ya kayaknya suaranya Bu Nurbaya ya. Mungkin Bu Nurbaya nanti kita lanjut ke Bu Ranbu. Bu Ranbu Yati mau sharing? Ibu Ranbu Yati. Saya nyimak, Mbak. Oke. Bu Yati, Bu Yanti Sitio. Bu Yanti Sitio mau sharing? Di skip ya. Ibu Yanti, Bu Nurbaya. Ya, silakan Bu Nurbaya. Bu Nurbaya suaranya nggak Ya, keluar. Ini oke ini Bu, silakan yuk, kedengeran. saya kembali berapa tadi ya? Tunggu ya. Tentang ayat 13 dan 14 tentang kasih. Kita intinya saya belajar untuk menguatkan diri saya, bagaimana saya untuk memperlengkapi diri saya khususnya untuk menghadapi terutama kita menghadapi sebentar lagi menghadapi tahun 2024 yang rumor dari kabar-kabar yang kita dengar bahwa tahun 2030 sampai tahun 2045 itu adalah tahun generasi emas. Itu sebenarnya sejujurnya saya ketakutan, Bu, mendengar ini. Kotanya dalam artian saya membayangkan, aduh, gimana ya nanti anak saya di tahun itu dan bagaimana ya perkembangan-perkembangan, apalagi kami di Kalimantan kan beritanya NKRI ibu kota akan dipindahkan itu merupakan suatu perdebatan secara serius, apalagi kami di kalangan gereja lokal membahas hal ini. Dan itu benar begitu kita mendengar hal-hal ini, hal-hal seperti ini membuat ada rasa takut, ada rasa khawatir tersendiri ketika kita mendengar ini. Tetapi dalam hal ini saya mulai mempersenjatai diri saya kita bagaimana kita kasih ini untuk dinyalahkan orang lain, untuk bagaimana kita belajar untuk mengakui apa yang sudah kita punya salah. Belakang lain Ibu, saya mohon doanya juga ya. Baik, Ibu Nurbaya. Terima kasih Bu Nurbaya untuk sharingnya. Oh, Di tahun 2024. Terima kasih. baik, terima kasih Bu Nurbaya tadi. Sudah, Bu. Iya, oke. Terima kasih Bu Nurbaya untuk sharingnya ya. Ibu Sofi dia lagi ini. Oke Ica.
Halo Ica, ayo sharing. Ya Kak, aku stop video dulu bentar ya. Iya. Aku dapat di Rema di 1 Korintus 15 ayat 58. Tuh di situ disebutkan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu itu tidak sia-sia. Di situ ada kalimat berdirilah teguh. Di sini Rasul Paulus itu menegaskan kepada kita itu supaya kita itu tetap teguh dalam pelayanan berdasarkan Injil, eh, apa tuh? Berdasarkan iman kita, iman yang apa ya? Iman yang benar, bukan iman yang besar ya, karena yang paling utama itu iman yang benar. Iman yang benar itu cuman kita dapat melalui Injil. Nah, Amin. eh, dari Injil yang kita pelajari ini seperti setiap hari ini pembacaan Alkitab, lalu melalui ibadah-ibadah kita setiap minggu di gereja, itu membuat iman kita semakin dibenarkan sehingga kita itu bisa melayani setiap orang berdasarkan Injil yang selalu kita pelajari setiap hari. Salah satunya ya ini yang sekarang kita lagi jalanin ini. Nah, itu aku dapat rema itu di situ supaya kita nggak salah langkah, tetap berdasarkan firman Tuhan. Iya, Hanya itu. terima kasih Ica ya. Kita juga diteguhkan kembali ya, supaya kita berdiri teguh, jangan teguh dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Seperti itu. Terima kasih ya Ica ya. Lalu untuk sharingnya, lalu Bu Irma mau sharing? Ibu Irma ini baru loh di sini. Bu Irma, Halo, besok-besok salam semuanya Ibu-Ibu. Salam salam, kenal Bu. selamat bergabung dengan kami para ibu-ibu yang baik hati dan tidak sombong. Ayo, silakan Bu Irma. Ini tadi saya dapat di 1 Korintus 15 ayat 16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Sebagai tanggapan Paulus yang menyatakan bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka tidak ada pelepasan dari dosa. Mungkin jika tidak ada pelepasan dosa, mungkin kita tidak seperti saat ini ya. Mungkin kita masih seperti ada perasaan takut, ada perasaan bersalah, ada perasaan yang negatif-negatif lah. Terus mungkin kita juga akan merasa ketakutan yang selalu membelenggu dalam diri kita. Sehingga tapi karena Yesus sudah dibangkitkan, maka segala dosa kita sudah dilepaskan dan kita menjadi kita bisa menjadi seperti saat ini dan dosa kita bisa dikembalikan, dosa kita bisa menjadi putih bersih seperti salju karena Tuhan Yesus yang mengampuni segala dosa kesalahan kita. Mungkin itu Bu Joli yang saya sharingkan. Baik, terima kasih ya Bu Singkat Irma padat. ya. Iya, nggak apa-apa, bagus ya Bu Irma, terima kasih ya. Jadi tapi jangan begini juga ya, kita kalau sudah tahu bahwa Tuhan Yesus mati, dia mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita, kita jangan berulang-ulang lagi loh melakukan dosa ya. Seperti itu ya. Jadi luar biasa, kita sudah diselamatkan karena kasih karunia Tuhan ya. Dia menebus apa? Dia mengorbankan dirinya untuk menghapus dosa-dosa kita. Bu Eti, pembacaannya di 1 Korintus 15 ayat 16 ya. Ini kita tinggal sharing. Oke. Ini sepertinya sudah semua. Jadi ibu-ibu, Bu Lampita nanti sharing terakhir sekalian doa penutup ya Bu Lampita ya. Setelah itu kita buka kamera semua karena kita akan berfotoan ya. Nanti fotonya itu akan saya sharing ke WhatsApp Ibu masing-masing. Silakan Bu Lampita sharing terakhir dan kemudian sekalian doa penutup. Di unmute Bu, itu masih ditutup mic-nya. Coba ya dibalik-balik dulu. Dibuka dah itunya, mic-nya itu, dipencet.
Ya, Sebentar ya Bu ya. ya Bu. Yesus. Tapi enggak kok Bu ya. Nah, udah nampak Bu. Oke. Mm-mm. Enggak ya Bu ya. Oh ya dimuji. Enggak ya Bu. Oke. Saya ini Bu. Mendapatnya Rema di 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 47 Bu. Demikian saya baca ya Bu ya. Ya. Ayat 45 seperti ada tertulis manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. 46 tetapi yang mula datang bukanlah yang rohania tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Kemudian 47, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Saya gini Bu, saya melihat bahwa manusia pertama Adam, dialah yang buka celah dosa bagi kita ya Bu ya. Kita tahu bahwa Tuhan itu konsisten dengan apa ketetapannya. Tuhan mengatakan, kalau engkau memakan buah ini, maka akan maut upahmu gitu ya Bu ya. Kira-kira gitu ya Bu ya. Jelasnya. Jadi maut yang akan kita terima yaitu kematian kita itu kekal. Ya, kematian kita itu kekal. Tapi Tuhan ini begitu kasih dengan ciptaannya. Sehingga dia berpikir bagaimana ya? Saya sudah menjatuhkan ketetapan bahwa kalau ada memakan buah itu, maka Adam itu akan mati kekal. Tidak ada lagi kebangkitan. Lalu Tuhan sendiri akhirnya Tuhan karena begitu besar kasihnya kepada kita ciptaannya, dia mengorbankan dirinya hingga dia turun ke dunia, yaitu yang dikatakan tadi itu bahwa manusia kedua itu diturunkan Tuhan yaitu Yesus. Makanya tanggal 25 ini yang kita rayakan itu kita memang harus mengucap syukur sama Tuhan dengan datangnya manusia kedua yaitu Adam kedua yaitu Yesus yaitu berasal dari sorga. Kita mempunyai kesempatan untuk hidup yaitu hidup yang tidak kekal lagi, tapi kita bisa bersama Tuhan Yesus kita dinaikkan di sorga. Itu yang saya dapat. Begitu baiknya Tuhan, dia tetap bertanggung jawab dengan apa yang dikatakan, tetapi dia juga begitu kasih sehingga dia mengorbankan anaknya sendiri untuk menebus kita. Dan luar biasa Yesus kita, hingga pada tanggal 25 ini kita merayakan kedatangannya untuk keselamatan kita bagi kita yang percaya. Makanya sebagai orang yang percaya kita harus menjaga keselamatan itu. Jangan kita sia-siakan apa yang Tuhan telah berikan ke kita. Itu yang saya bisa katakan Bu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bu ya. Nah ingat tuh pesan terakhir dari Bu Lampita tuh. Jangan sia-siakan apa yang sudah Tuhan berikan pada kita gitu ya Bu Lampita ya. Iya. Iya. Jadi terima kasih Bu Ibu untuk semua remanya. Jadi memang hal positif yang saya lihat ketika kita membaca firman bersama-sama adalah masing-masing kita ini saling melengkapi. Jadi punya rema tersendiri begitu ya. Dan luar biasanya lagi apa? Roh Kudus itu memberikan rema yang berbeda-beda terhadap kita semua sehingga kita jadi bisa ingat karena kita mendengar kan seperti itu ya. Coba bayangkan kalau tadi kita membaca sendiri, kita membaca lewat aja. Tetapi dengan begini kita mendapat, oh iya ya ternyata salam itu penting juga. Oh iya ya ternyata kita tuh tidak boleh menyanyiakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Oh iya ya kasih. Jadi kita semua benar-benar diingatkan dan saling dilengkapi dengan sharing firman ini luar biasa. Baik Ibu Lampita, silakan Ibu Lampita tutup dalam doa sebelum kita mengakhiri.
Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi yang maha baik, maha mulia. Kami bersungguh-sungguh bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Pada malam ini Tuhan, anak-anak-Mu, wanita yang tangguh, berkumpul di tempat ini membaca firman-Mu Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, mencari rema yang Kau berikan, dan membuat pikiran mereka mengembangkan apa yang Tuhan pesankan di dalam rema itu Tuhan. Engkau sangat luar biasa Tuhan. Engkau memberi anak-anak-Mu juga kepintaran yang luar biasa Tuhan. Dan juga Engkau beri bahwa Engkau tahu hati anak-anak-Mu yang ada di tempat ini begitu mengasihi-Mu Tuhan. Di dalam gelisah, di dalam putus asa, di dalam begitu banyak hal. Mereka mencari Engkau dan kami mencari Engkau Tuhan. Kami berlindung di dalam nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesuslah Sang Penyelamat itu Tuhan. Kami tidak perlu ragu Tuhan untuk melewati tahun 2023 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, walau banyak tantangan yang akan kami hadapi Tuhan. Kami percaya bahwa kami punya penolong dan kami punya penyerta Roh Kudus, penyerta yang selalu menyertai kami, dan Tuhan Yesus yang andalan kami. Kami percaya Tuhan, kekuatan kami hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kami tidak perlu takut Tuhan. Kami percaya kami masukin tahun 2024, kami ada di dalam naungan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Kami punya sukacita yang sangat luar biasa Tuhan. Karena kami akan menjambut hari ulang tahun kelahiran-Mu Tuhan, tanggal 25 Desember Tuhan. Kiranya Engkau mempersiapkan diri kami dengan penuh sukacita, segala pikiran atau persoalan yang ada akan kami tinggalkan. Kami akan melangkah dengan pasti bersama-Mu Yesus. Kami yakin Tuhan, Engkau memberi kekurangan. Walaupun Engkau tahu kami punya kekurangan, mungkin dalam ekonomi, mungkin di dalam mental kami, mungkin di dalam persoalan-persoalan rumah tangga kami Tuhan. Tapi kami menyerahkan kepadamu Tuhan, dan kami yakin semuanya akan Engkau angkat Tuhan. Engkau angkat Tuhan, kami tahu Engkau Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini adalah hari yang terakhir di tahun 2023 perkumpulan kami ini Tuhan. Nanti pun kami akan bertemu di tahun 2024. Kami percaya Tuhan, kami dalam keadaan sehat dan penuh sukacita dan bersama lagi memuliakan nama-Mu, membaca firman-Mu, dan Engkau Tuhan semakin hari menambah kami kepintaran yang luar biasa. Engkau buat kami hikmat yang luar biasa juga Tuhan, sehingga kami semakin mengerti firman-Mu Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu Tuhan. Kami akan meninggalkan 2023 dan kami meninggalkan semua rasa kesal apapun Tuhan di 2023 yang kami tidak akan ingat-ingat lagi Tuhan, karena kami akan memasuki 2024. Hati kami baru semua, dalam hidup kami baru, karena kami selalu melangkah di dalam bersama Tuhan Yesus yang kami sangat cintai. Terima kasih Bapa. Kami sebentar akan berpisah, kami akan tidur, kami akan istirahat. Tuhanlah beserta kami Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan, kesalahan yang kami berbuat, perkataan kami yang mendukakan Engkau Tuhan pada malam ini. Kami mohonkan padamu ampuni Tuhan. Doa kami ini kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. 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 Baik, terima kasih Bu Lampita atas doanya. Ayo buka kamera ibu-ibu yang Lagu cantik. Natalnya happy. Gimana lagu Natal? Gimana ya? Lagu Natal yang mana? Buka. Yang banyak Happy New Year, nggak tahu dia lagunya. We wish you kali, we wish you ya. Ayo buka dulu iya, kamera. Kita fotoan ya, bersama. Gimana Iya. lagunya? Kita fotoan dulu, Bu. Kita fotoan dulu. Fotoan iya. dulu. Punya topi-topi nggak? Aksesoris kayak yang Nggak merah punya. ini. Soalnya nggak siap. Maaf, baru pulang Bunda. Ya, nggak Kemarin apa-apa. kan baru pulang pengurapan Yuk, diri itu ya. Bu Maya, Bu Yanti,
Ayo buka kamera, kita saling berfoto. Udah ya, aku foto ya. Berikan senyum yang terbaik dong. Satu, dua, tiga. Ya, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Iya, sudah. Terima kasih Bu Ibu. Nanti fotonya saya kirimkan ke WhatsApp masing-masing. Yang mau ngobrol silakan Oke. ngobrol. Pada Jadi liburan kita nggak kemana? nyanyi nih, wish you Ah, Merry kita Christmas. nyanyi apa Bu? Siapa yang bisa nyanyi? Buka dong. We wish you yang Ah, suaranya aku nggak tahu cantik. Bu, gimana Suara nadanya suaraku juga nggak. jelek. Ayo, siapa yang Gimana bisa di sih? sini? Ica, Ica, Ayo suaranya siapa bagus tuh. dong? Ica, Bu Dewi yang suaranya cantik. We wish you You, We Merry wish Siapa? you wish a you Merry a Merry Merry Christmas. Christmas. Biar We panggil. We wish wish you you a a Merry Merry Christmas. Christmas. We We wish wish you you a a Merry Merry Christmas Christmas Christmas. and a And Happy Happy New New Year. Year. Yeay. Oke. Selamat Pada Natal semuanya. selamat Natal kita semua. Selamat tahun Selamat baru. Natal. Selamat menyambut Semuanya. tahun baru bersama keluarga tercinta. Nanti kita Ya. pas di awal tahun baru kita sharing ya tahun baru pada Yes. Oh ngapain ya, tanggal aja. berapa ya Bu ya? Tanggal Apanya? berapa ya? Eh, Mulainya kita. mungkin minggu kedua di Januari kan orang biasanya Januari itu setelah tanggal 5 lah paling. Kami masih ada Natal. Oh, tuh, Tanggal 15 masih ada Natal Ya, minggu kami. kedua aja, Kak. Iya, minggu kedua Januari Minggu ya. kedua ya? Oh, masih Minggu full kedua sama. Senin. Mm-mm. Oke, dah. Iya, nanti Oke. kalian acaranya sharing ya. Kami misalnya perkumpulan Batak tuh mau buat buka tutup tahun. Iya. Kalau Batak heboh, Bu. Siapa tahu nanti yang lain punya cerita tuh yang dari Kalimantan tuh penasaran kadang-kadang di Kalimantan gimana Bu Nurbaya? Kalau acara biasanya Natal tahun baru seru nggak? Mari kita Natal, kata Bu Nurbaya. Mari Begitu kita ya. ke gereja. Tapi ibu siapa Ibu Nurbaya ya? Bu Saya Nurbaya. bingung Bu, ketakutan di IKN dipindahkan. Apa yang Bu ragukan? Yang gereja ragukan Bu? Nah, Bu Nurbaya ini suka sinyalnya suka mental-mental Bu Nurbaya. Ini lagi mental dia. Oh. Bu Rabu Yati gimana biasanya kalau di Sumba? Kalau Natal rame nggak sekarang? Rame. Oh, itu rame ya Bunyi-bunyi. seperti aksesorisnya tuh pasti Bunyi-bunyi ya. Serame aksesorisnya. rame. Bunyi-bunyi seperti meriam. Karena di Sumba itu mayoritas Kristen, ya Kalau kan? Indonesia Timur heboh terus kalau Heboh ya. Natal. Betul. Selalu Tanggal disambut 1 luar sudah biasa. heboh. Tanggal 1 udah heboh ya. Belum juga Tanggal Natal 1 sudah ya. Natalan. Ya tadi saya agak tertarik dengan Ibu Nur tadi. Kenapa ya Kalimantan ya? Karena Kalimantan Timur kan kebanyakan Kristen sama Pontianak. Oh ya. Nanti Kalimantan Barat. kita tunggu dia mudah-mudahan dia. Ah ini nih Bu Nurbaya. Nah, ini udah muncul lagi Bu Nurbaya. Ini Ibu, Bu Nurbaya. Bu Nurbaya. Suaranya Bu Nurbaya. Oh ini Bu Nurbaya. Ibu, bagaimana? Saya agak tertarik dengan Ibu mengatakan bahwa ada ketakutan atau keraguan tadi ya ketika IKN dipindahkan. Maksudnya gimana ya Bu? Ketika kami acara Natal, biasanya pembicara atau pendeta itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, hampir setiap acara itu membahas tentang tahun 2024 IKN kan akan dipindahkan ke Kalimantan Timur dan bagaimana kami sebagai anak-anak gereja itu menghadapi itu dan itu dijelaskan bagaimana 80% pendatang itu akan mendominasi ibu kota baru ini. Jadi kami kan bagaimana secara mental begitu mempersiapkan diri, apalagi tentang generasi dari anak pemuda. Itu terus terang aja, saya mendengar itu kok tiba-tiba takut ya. Tiba-tiba ya. Oh begitu Bu ya. Oh. Jadi akan banyak pendatang ya yang mau akan menguasai. Namanya juga mau jadi ibu Iya, kota. Pasti akan banyak orang-orang baru yang datang ke sana. Kadang-kadang
Tapi kan kita janji Tuhan kan itu, jangan takut, aku beserta engkau. Amin. Itu kita nggak perlu takut, Bu, nggak perlu. Saya kira tadi ada apa gitu. Oh enggak. Karena itu enggak, Bu. Tahun 2023 katanya kita ada kegelapan, ada ini, ada itu, Iya, lewat kok tahun 2023, Bu. lancar-lancar aja ya, lewat-lewat aja ya. Anak Bu, Amin. Amin. seneng banget ya Ibu Sophie ya. Kita kemarin ke Salatiga. Iya nih Bu Sophie. Sekalian. Aduh, Ibu Iya, Sophie enggak selamat bagus. ya Ibu Sophie. Aduh, Ibu Sophie Iya, selamat. sudah pengurapan kemarin Bu Sophie. Sekarang dia pergi ke Jakarta. Ini lagi di mana Bu Sophie? Di stasiun? Bu Joli udah di Jakarta? Belum, aku masih di rumah. Oh, masih lama dong. Ini udah di stasiun nih. Bu Sophie di mana? Oh, udah di Kapan ke kereta. Jakarta? Sudah di kereta. Oh, ini sama Bu Sandra. Oh, Sama ini Bu lagi di Sandra. kereta toh. Ya. Ini lagi di kereta. Aku pengen Oh, banget Bu loh. Sophie. Pengen banget saya naik kereta loh. Merah belakang mana ya? Nggak ada kereta api ya di Bali. Jadi Ini ekonomi, Bu. Ah, Bu ada Joli kan Bu bisa ke Sophie. Banyuwangi. Dari Banyuwangi ke Jakarta Hello. naik kereta. emang Oh ada iya, kereta ya? Emang di Banyuwangi ada kereta? ada, Oh, ada Iya, Bu. ada yang baru Banyuwangi ada. tahu aku loh. Ya ampun. Ih, Wis, tuh Bu Sandra tuh Bu Sandra. mana Di, mana. coba Bu Sandra yang tadi. Selamat Coba. Natal semuanya. Bu Sophie coba Bu Sandra tadi ke sana ini tuh kameranya. Kita mau Sandra, Bu lihat Sandra. Ya. di mana kereta coba. Oh, ini kereta. Duduknya hadap-hadapan toh. Sedikit yang naik kereta ya. Oh. Wih, Bu Sandra loh. Ini dua ibu-ibu ini ninggalin rumah masih. Jadi maaf ya Bu, Ibu Nurbaya. Mana? Maaf ya Bu Nurbaya. Sandra. Aduh, Cisandra ini. Enggak, maaf ya Ibu Nah, Nurbaya. gimana Saya pulang kita? Saya pikir kita nggak perlu takut. Tolong Ibu ingetin sama teman-teman yang seiman, ingat kita punya Tuhan yang lebih. Kita Yesaya berapa Ibu? Yesaya 61 ya. Roh kita lebih kuat daripada roh dunia ini, karena kita kan di Tuhan Yesus kan beri kita roh. Jadi kita ada kekuatan yang luar biasa kok Bu. Iya. Jangan ada keraguan, sekecil apapun jangan. Jangan karena mereka ada, hey, mereka itu lebih kuat kita dari mereka, Bu. Benar, roh kita lebih. Jadi nggak perlu takut. Amin Bu Nurbaya ya. Nggak perlu Jangan, takut. Ibu Nurbaya pokoknya jangan terintimidasi dengan Nah, segala terintimidasi. macam informasi apapun yang datang dari luar. Iya, Ya, betul. ketakutan itu intimidasi. Jadi Ibu bisa berdoa deklarasi supaya tidak perlu takut. Ya Ibu ya. Tapi Semangat nggak Bu. apa-apa Ibu Nurbaya memberikan ke teman-teman, saling menguatkan gitu ya Bu ya. Saling menguatkan bahwa kita ada janji Tuhan kok itu. Aku menjagamu selalu. Tuhan janjinya Tuhan kok itu. Amin. Tuhan tidak pernah ingkar dengan janjinya. Yes, benar. Selamat ulang tahun buat Ibu Sandra. Oh, besok kan Bu Sandra ulang tahun besok dia. Tanggal 16. 16. Ini masih tanggal 12, 13, Bu. Nanti Masih tanggal 13. Nanti lupa. Oh, lupa. Enggak, kita telepon dia subuh-subuh. Waduh. Tunggu dulu. Ibu Yo, gimana kita bisa tahu? Emang ada WA-nya nih, Bu? Kenapa? Ada sedikit nanti. Sebenarnya sih saya japri masing-masing gitu. Tapi nanti saya buat grup. Saya belum buat grup. Misalnya saya mau bilang selamat Natal Ibu Dewi Bogor, gimana saya mau nyampein ya nanti dimasukin di grup. Nanti kita buat grupnya ya. Kita udah banyak deh grupnya. Iya, takutnya gini loh Bu, kan kita ini semua punya grup masing-masing, mungkin di HP-nya grupnya, banyak banget gitu kan. Jadi Iya saya sih. pikir kalau nanti dibuat grup lagi ini pada makin kebanyakan. Tapi ini kan ibu-ibu yang hebat, lain dengan yang lain-lain. Ini ibu-ibu yang hebat. Oh gitu ya, yang aktif ya. Kita pokoknya buat grup tapi yang aktif ya. Yang bisa remanya dikembangkan sedemikian. Itu kalau nggak roh kudus yang nggak mungkin. Benar ya, saya juga kadang-kadang luar biasa loh. Saya pikir ya ampun, ternyata ibu-ibu ini bisa mengembangkan hebat-hebat ya. Itu kalau dibuat satu
catatan jadi renungan harian kayak gitu tuh udah jadi deh kita kayaknya. Punya rema Saya masing-masing. saya mendengarnya aja saya sampai Heeh. terbengong-bengong gitu. Luar biasa ibu-ibu di sini ya. Iya, Saya nggak hebat. nyangka loh Bu bener. Maka saya bilang dari grup yang lain kalau saya punya grup yang lainnya tuh saya buang aja masuk. Asyik, Enggak, mantap. benar. Karena Remanya Tuhan Yesus yang luar biasa. biasa. Iya gitu. Ya, mantap. Iya, Oke, memang. Bu, ya Bu Iya, ya. iya, Jangan sampai saya lupa kasih kabar ke Ibu Dede atau Ibu siapa lagi di sini. iya. Bagaimana Nanti ada masuk binatang? Bu. Nanti kita buat list ini yang ulang tahun supaya kita bisa kasih apa wejangan. C. Ulang tahunnya dikasih kata-kata gimana ya? Kalau di Batak itu biasanya tuh kalau ada yang hari-hari apa itu kita kayak ngasih kata-kata apa ya? Sukacita, kata-kata yang membangun seperti itu. Kata Mungkin kita hikmat harus ya. biasain itu supaya wow, orang kan yang di ulang tahun makin semangat. BTW ini Bu Ica kayaknya pohon terangnya keren juga ya. Coba dong lihat. Itu pohon terang yang di belakang bagus loh. Aku dari tadi liatin, ih bagus banget terang-terangnya. Itu loh pohon terang Natal, pohon Matiin Natalnya. aku ya, matiin. Ah, nah coba lihat dong pohon Natalnya, Cak. Bagus loh. Ka- Kalau saya udah 2 tahun nggak pakai pohon Natal, 2 tahun atau 3 tahun, 4 tahun nggak ngerti lah. Ini juga nanti aku nggak mau bongkar lagi nih, Kak. Nggak ada pohon Natal di rumah kami nih. Tuh cantik tuh. Tuh cantik ya. Itu Udah pohon nggak mau lagi Natal. bongkar, capek desainnya. Tutup deh. Oke deh. Terima kasih loh ibu-ibu. Kita ketemu lagi ya tahun depan. Rasanya kok bilang tahun itu lama banget ya. Padahal sebenarnya ya bulan depan. 2 minggu, 3 sebulan doang. 3 bulan lagi. Ya, Bu Lampita, terima Selamat kasih. malam Bu Ibu Yanti, Bu semua. Ica, Sofi, Dede, Ini Bu Ibu Mercy, Epi, Ibu Bu Sofi, Rambu, Ibu Bu Dewi, Bu Nurbaya, Selamat Coba Natal, selamat Bu tahun Eti. baru. Iya, Selamat Jadi malam. dengar Bu Sofi, Bu. Selamat Ibu Selamat kita selamat semua. jalan Bu selalu Sofi. semuanya. Dadah. Nanti saya kirim share video kita ya. Dadah. Dadah. Dadah.